Yo bro, kali ini gue mau bahas helm-helm yang paling sering gue pakai. Nah di depan gue ini bisa lu lihat ada 4 helm downhill. Kalau lu tahu kan anak downhill itu sepeda downhill tuh mainnya ekstrim ya. Dia mainnya di batu-batuan, turun bukit, terus banyak pohon. Nah kalau jatuh mereka tuh suka pada pakai helmnya yang kayak gini. Ini lumayan proteksinya. Nah kenapa gue suka banget ini helm, karena dia tuh ada beberapa teknologi yang akan gue jelasin nanti per helm. Nah terus yang kedua, dia itu ventilasinya banyak ya, jadi lu kalau pakai helm ini tuh adem. Nah yang ketiga, dia full face. Nah kenapa penting full face? Karena gue banyak menyaksikan kawan-kawan gue yang naik skuter pakai helmnya tuh yang half face gitu, terus jatuh gara-gara benerin kacamata atau benerin masker. Itu sering banget, jadi kita bilangnya jatuh konyol ya. Nah ketika dia jatuh pelan aja, ketika lagi benerin masker gitu atau kacamata, itu kalau yang nggak pakai helm full face lumayan tuh, dagu, tulang pipi sama hidung tuh suka ada baret-baret lah. Nah jadi gue rekomen banget pakai helm yang seperti di depan gue ini, yang full face. Nah kelemahannya helm DH ini adalah ventilasi banyak, berarti kalau hujan airnya ya masuk. Nah helm DH itu kan lumayan mahal ya, jadi lu bisa alternatifnya pakai helm motor. Helm motor kan banyak tuh yang kayak misalnya yang model-model mirip gini kayak JPX atau apalah tuh ya, yang helm motor biasa yang full face juga itu banyak ya, yang di bawah 500.000. Gue lebih sarankan lo kalau main skuter pakai itu dibanding pakai helm sepeda yang model batok atau model half face. Kenapa? Karena speednya skuter tuh mirip-mirip sama motor. Nah cobalah cari yang udah dot atau SNI. Oke langsung aja gua bahas kenapa helm itu sangat penting, kenapa kalau bisa mahal, karena memang ada teknologinya. Jadi lu tahu kalau kepala itu adalah bagian atau alat yang paling vital untuk dilindungi di tubuh kita. Kalau lu jatuh, kena lecet atau patah sekalipun, lu masih bisa dibenerin ya, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau lu jatuh dikena kepala, lu langsung bisa pecah tengkoraknya, geger otak, ada yang bisa koma sampai berbulan-bulan. Nah ya, ada yang sampai pernah kalau gue lihat di luar tuh dia nggak pakai helm, tengkoraknya sampai udah apa sih, pembuluh darahnya udah pecah, terus tengkoraknya sampai dicabut segala gitu. Jadi biayanya itu apa ya, bakalan edan lah, bisa ratusan sampai M-an. Jadi ini tuh rata-rata helm DH itu harganya dari mulai 2 sampai 5, biasanya sekitar segitu. Jadi ini gue rekomendasi banget, daripada lu ngeluarin biaya ratusan juta atau M-an hanya untuk benerin kepala lo, setidaknya lu dengan budget 3 juta atau 5 juta itu mengurangi lah, atau lu lebih aman gitu loh. Dan ini gue banyak menyaksikan pas riding bareng ya begitu, ada aja temen yang sampai jatuh pakai helm biasa ya geger otak ringan ya, mulutnya sampai berbusa. Oke, yang bikin gua suka lagi dari helm ini adalah nih, view-nya tuh besar. Nah kenapa? Karena kalau lagi kayak main e-board atau lu main AUC, kita kadang-kadang perlu ngelihat kaki kita sudah di posisi yang tepat atau enggak. Nah kalau view-nya seperti ini nih kan, kita matanya bisa sampai ngeliat ke bawah ya, jelas, sudut pandangnya tuh lebar, jadi aman. Nah kenapa gue nggak suka pakai helm full face kayak motor yang model-model racing itu, karena view lebarnya itu apa ya, sempit. Nah itu kadang-kadang bahaya. Jadi ini tuh
menurut gue the best banget dah. Gue udah pernah juga sih nyoba beberapa pakai helm kayak helm motor cross, cuman kan kalau helm motor tuh agak berat ya. Nah jadi ini gue salah satunya yang nanti gue bahas per helm ini adalah feature per helm sama beratnya. Oke, langsung aja gue ambil sih yang pertama kali gue pakai dan beli, dan sampai sekarang nih masih menjadi favorit gue ya untuk bentuk ini adalah Made Parachute. Ini itu keluarannya udah lama banget. Nah kenapa gue suka ini helm? Ini helm tuh ringan banget, beratnya kalau nggak salah 700an ya. Nah terus dia tuh apa ya, comfy banget, jadi ringan. Terus lu bisa lihat lubangnya banyak ya, ventilasinya jadi dingin, kepala lo tuh adem. Nah cuman kelemahan dia adalah dia belum ada teknologi MIPS atau 360 turbine, ini belum ada. Itu tuh nanti gue jelasin di beberapa helm fungsinya apa. Jadi ini helm yang masih kuno, teknologi itu mungkin belum ada, tapi dia di antara kompetitornya saat waktu keluar dia tuh paling ringan. Nah terus dia pakai di ring ya, ini agak ribet nih masangnya pakai di ring seperti ini. Jadi gue lebih suka yang model magnet, lebih cepet. Tapi ya ini sampai sekarang masih suka gue pakai. Ini helm favorit gue karena emang bentuknya keren banget. Terus ini warnanya warna gue banget, hitam merah. Ini tuh apa ya, gampang dicuci juga, rata-rata begitu. Semua ini bisa dicabut busa-busanya. Gue pernah jatuh tapi amit-amit ya gue belum pernah sampai kena kepala sih gitu, jadi kayaknya belum ada lecet-lecet. Oke, terus yang kedua yang gue sering pakai lagi juga, ini ada Fox Pro Frame. Nah Fox Pro Frame ini tuh sama, cuman dia agak lebih berat ya aslinya daripada si Made Parachute itu. Nah, cuman dia ada teknologi MIPS nya. Nah ini teknologi MIPS ini yang kuning-kuning itu tuh, dia fungsinya untuk mengurangi atau meredam sehingga kepala biar bisa tetap bergerak si helmnya, jadi tidak kaku, sehingga mengurangi gegar otak, bahkan bisa bisa bikin tidak gegar otak, katanya sih gitu. Tapi kalau gue lihat sih di keterangan di webnya si MIPS ini, dia mampu mengurangi gegar otak sampai 60%, jadi lumayan oke. Nah ini si Fox ini udah pakai fitlock ya, yang pakai magnet. Ini gue suka, cuman gue nggak sukanya satu, dia nggak ada boa buat adjust size gitu. Nah ini sayangnya juga dia busanya itu kalau lu mau ngepasin kepala jadi lu mesti ganti-ganti busa gitu. Jadi itu aja sih kelemahannya, tapi secara build quality ini oke juga, ngepas di kepala lumayan oke. Tapi gue masih lebih prefer si Made Parachute ini, kayaknya lebih nyaman. Nah ini ada boa sistem yang di belakang nih, jadi tinggal diputar aja, di adjust. Dia busa-busanya itu cuman ada dua macam buat ganti ketebalan buat nahan pipi, itu aja. Oke, terus yang ketiga helmnya ini adalah Lead DBX 3 ya, dia ada lagi Lead DBX 4. Nah helm ini tuh secara bentuk gue sebenarnya paling nggak suka, tapi lucunya ini helm paling nyaman gue pakai, dan sayangnya nggak ada hitam merah ya, adanya merah dan biru. Oke, ini dari samping lagi. Sorry ini gue pegang pakai satu tangan HP, jadi agak susah. Satu tangan lagi cuma bisa megang helm. Nah ini juga ventilasinya lihat banyak. Nah ini tuh bedanya sama yang dua sebelumnya,
dia bisa di removable chinnya, jadi ini bisa dicopot, removable chin. Terus kalau di Fox itu ada MIPS buat anti gegar otaknya. Kalau di lead itu, kalau lu lihat nih ada yang biru-biru tuh, itu namanya 360 turbine. Itu sama fungsinya sama MIPS, cuman hanya beda teknologi, beda yang bikin, tapi fungsinya sama untuk mengurangi gegar otak. Jadi dia tuh kalau jatuh kepalanya tuh masih bisa geser, mengurangi impact gitu loh. Nah ini sama, mungkin bisa dilihat agak gelap ya. Nah itu, jadi ini lumayan proteksi juga, chinnya removable. Terus beratnya juga kayaknya sih sama ya, 800-an ya, 800 gram. Sorry, ini dia pakai fitlock juga, bisa dilihat tuh pakai magnet. Nah jadi ini oke. Bentuk sih paling kurang oke, tapi ini paling nyaman. Oke, terus helm berikutnya. Nah ya, karena gue suka sama Matt, si Matt ngeluarin lah versi baru, namanya Matt Parachute MCR. Gue hampir lupa deh namanya. Nah ini tuh bedanya sama si Matt Parachute biasa tuh, ini sama sudah bisa lepas chinnya, chin barnya bisa dilepas. Terus dia udah ada pakai MIPS juga, MIPS teknologi. Terus dia juga sudah pakai fitlock akhirnya ya, tuh dia ada kuning-kuningnya itu MIPS. Terus dia udah pakai fitlock. Nah cuman ini tuh sebenarnya canggih ya, mirip-mirip sama si lead, cuman kekurangannya satu. Ini gue pakai kayaknya kurang nyaman, nggak tahu kenapa ya. Bentuk oke, kayaknya apa lebih kokoh, lebih berat juga dari MIPS yang parachute yang versi 1. Jadi apa ya, gue pas beli agak-agak ya nyesel dikit lah. Gue pikir wah udah asik nih, ada MIPS yang sebelumnya belum ada, terus udah ada si buckle-nya udah pakai fitlock, terus dia removable chin, yang lama kan nggak ada semua tuh. Terus pas dipakai ternyata masih nyamanan yang versi 1. Jadi ini nggak tahu dah gue bakal pakai apa enggak nih. Pas gue nyoba pakai riding sekali, kurang sih. Nah sebenarnya gue ada satu lagi, gue suka nyobain beberapa brand, itu Bell Super 3R. Nah ada lagi yang terbaru dari Bell, ada namanya Bell Super DH kalau nggak salah ya. Nah itu gue belum, Super DH nya gue masih penasaran, belum pernah nyoba. Tapi kalau Bell Super 3R tuh gue pernah punya yang warna kemo merah hitam juga, itu MIPS juga, si chin barnya removable. Nah cuman si ininya nih, buckle-nya itu dia kalau nggak salah cuman kayak plastik gitu deh, jadi dia belum fitlock, belum di ring juga. Tapi ya paling nggak aman sih kalau gue bilang gitu. Cuman itu helm ada kawan gue yang naksir berat ya, terpaksa gue lego lah. Nah terus gue mau nunggu yang Bell Super DH nya, belum nemu yang warna gue suka, harganya juga masih terlalu tinggi. Nah untuk kisaran harga tuh biasanya si Matt Parachute yang ini tuh sekitar ada yang 2,5 sampai 3,5 ya, kalau nggak salah pasarannya segitu. Kalau Fox itu sekitar 3,5, lead itu 2,7 kalau nggak salah. Nah si Matt Parachute MCR ini tuh harganya lumayan, masih 5 jutaan ya. Dulu awal-awal keluar masih 8. Jadi kalau buat kepala so far sih gua apa ya, nggak mau pakai yang murah-murah lah ya.
yang nggak ada salahnya kita berusaha. Terus kenapa helm gua harus sebanyak ini, karena sering gua pakai, kadang-kadang gua cuci, gua butuh spare pengganti, jadi ya gua harus punya beberapa helm dan selalu gua pakai. Biar kata lu mau deket juga ke Indomaret, ke Alfamart atau kemanapun yang deket, selalulah dipakai helm. Nah terus ada yang mungkin nanya, ini kok ada kayak antena-antena nih, semua helm gua ada antena. Nah ini, nah jadi ini tuh sebenarnya bukan antena tapi ini spion gitu. Nah spionnya ini, spion ini kenapa gua pasang di semua helm, ini tuh spion paling keren. Jadi spion ini mereknya Cycle Aware. Nah itu tuh buatan mana ya, Italia nggak salah, gue lupa deh. Cuman ini bagusnya itu Cycle Aware itu lu pakai nih begini, mata lu masih ke depan gitu. Nah kalau skuter tuh kan biasa stangnya di bawah, kalau spionnya ada di stang, lu berarti ngeliatnya ke bawah. Tiba-tiba di depan lo ada mobil atau bolongan, pas lu lagi ngeliat spion itu lumayan bahaya. Nah kalau lu pakai spion ini, lu mata lu masih ke depan, jadi lu masih bisa lebih respon cepat lah. Terus yang gue suka, ini cukup di kanan, tapi lu bisa ngeliat sisi kanan dan sisi kiri. Nah misalnya lu ngeliat begini nih, terus tiba-tiba lu pengen lihat sisi kiri, ya tinggal malingin aja, misalnya tinggal miringin kepala lu ke kanan, nah sisi kiri kelihatan. Cukup semudah itu, geser dikit lihat kelihatan yang sisi kiri. Jadi ini gua kalau nggak pakai spion ini tuh rasanya kayak nggak ada apa ya, nggak aman aja gitu. Jadi ini spion andalan gua, harganya ini 175.000, lumayan sih. Sebenarnya banyak sih spion-spion buat ditaruh di helm kayak gini, cuman so far gue lihat ada yang terlalu panjang, terlalu kaku, terlalu berat. Nah kalau ini tuh bahannya kayak karet, fleksibel banget. Jadi menurut gue sama kacanya maksudnya kacanya bagus, jadi bukan kayak mainan. Jadi ini paling gue suka yang ini. Nah terus ada lagi, mungkin lu lihat di beberapa helm gue ada strap seperti ini. Ini bracket lampu, ini juga belum gue pasang. Nah ini lampunya seperti ini, gue pakai buat dudukan lampu cat eye volt 400 duplex. Ini kalau dinyalain seperti ini terang banget. Depannya gue pakai cuman kedip-kedip doang. Tujuannya buat apa? Supaya gue lebih kelihatan sama pengendara lain gitu. Jadi kita kadang-kadang perlu juga ngasih lihat rider di belakang dan di depan kita. Nah jadi ini fungsinya itu. Oke bro, paling itu aja sih yang mau gua review helm-helm yang gua rekomen ya untuk lo pakai. Menurut gue ini sih the best. Nanti gua akan coba lagi juga, mungkin ada brand-brand lain yang sekiranya nyaman. Kalau ini sih opini gue aja ya mengenai helm. Jadi belum tentu misalnya gue bilang ini gue nyaman di sini, nah orang lain pasti nyaman di sini juga, belum tentu. Bisa aja ini yang tadinya gue bilang helm gak nyaman, di orang lain ini nyaman. Jadi ini fit dan comfort berdasarkan kepala gue sendiri. Oke, sampai ketemu di bahasan video lainnya.